Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'usi rahmatan lil alamin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan, yang dengan izinnya kita dapat melaksanakan tugas penghambaan, beribadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini bagian daripada kita mensyukuri begitu banyak nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Kemudian tentunya salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu berada di atas tuntunan ajaran yang diajarkan, dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar, di mana pada malam hari ini kita akan memulai pembahasan bagian ke-8 ya, dari kitab ini. Alhamdulillah, kita telah menuntaskan bagian yang ke-7, yaitu terkait dengan pembahasan Kitabul Muamalat, pembahasan tentang kitab muamalat atau fikih muamalah, yang terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan harta yang kita miliki ya. Maka pada malam hari ini kita akan berpindah kepada pembahasan yang baru, pembahasan yang ke-8, terkait dengan Kitabul Mawaris wal Wasaya wal Itqi. Jadi ada 3 pembahasan utama, yaitu terkait dengan warisan ya. Ini tentunya masih terkait dengan persoalan harta, tapi harta yang terkait kondisi seseorang setelah meninggal dunia. Kalau Kitabul Muamalat itu terkait bagaimana kita memanfaatkan harta di saat kita masih hidup sehat ya. Nah, maka pada saat menjelang kematian atau setelah meninggal dunia, itu harta mau diapakan? Bagaimana pemanfaatan harta setelah seorang muslim itu meninggal dunia? Nah, ini akan dibahas dalam bab ini. Jadi pembahasan ini sebenarnya masih kelanjutan dari fikih muamalat, tapi tidak lagi berbicara tentang bagaimana pemanfaatan harta itu di saat seseorang itu masih hidup. Nah, dalam pembahasan ini akan dijelaskan bagaimana pemanfaatan harta itu di saat seseorang itu meninggal dunia. Nah, maka disebut dengan Kitabul Mawaris, terkait dengan mawaris ya, yaitu harta warisan, harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Wal wasaya, begitu pula pembahasan tentang wasiat ya, tentang wasiat. Jadi ada warisan, ada wasiat ya. Dan wal itqi,
dan terkait dengan membebaskan budak. Nah, ya, ini dimasukkan dalam pembahasan ini karena dahulu budak itu masuk dalam kategori harta yang juga terkadang menjadi bagian yang diwasiatkan atau bagian yang diwariskan oleh seseorang ketika ia meninggal dunia. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pembahasan ini bagian ke-8 insyaallah ada 4 bab yang akan dibahas ya. Yang pertama adalah tasarrufat al-marid yang malam ini insyaallah akan kita jelaskan. Apa hukumnya pemberian harta yang diberikan oleh seseorang ketika dia berada dalam kondisi sakit ya. Jadi kalau dia sakit, dia memberikan hartanya kepada orang lain, apa hukumnya itu ya. Nah, itu insyaallah akan kita jelaskan malam ini. Kemudian yang kedua tentang al-wasiyah ya. Jadi pembahasan yang kedua tentang wasiat. Yang ketiga tentang al-itq wal kitabah wat tadbir, terkait dengan memerdekakan budak. Karena dahulu biasanya budak itu dimerdekakan ya, ada namanya at-tadbir ya. Jadi budak itu dimerdekakan setelah seseorang itu meninggal dunia. Ini sebenarnya untuk sekarang hanya sekedar menjadi pengetahuan kita saja ya, karena untuk mengamalkannya ya tidak ada lagi budak ya, tapi untuk pengetahuan, dan ini diwariskan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab fikih. Jadi ketika membahas ini mungkin sekarang kita tidak dapatkan contohnya ya, cuma sekedar menjadi pengetahuan ya, wawasan buat kita. Kemudian yang keempat, ini intinya terkait dengan al-faraid wal mawaris, terkait dengan faraid dan warisan. Jadi warisan juga disebut dengan faraid. Nah, itu nanti insyaallah yang akan paling panjang kita akan bahas dalam pembahasan ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah ya, kita langsung masuk pada bab yang pertama terkait dengan tasarrufatul marid, tindakan orang yang sakit pada harta yang dia miliki ketika dia memberikan harta itu. Nah, di sini dikatakan al-insanu idza kana sahihan mu'afan fa innahu yatasarrafu fi malihi bi kulli hurriyah walakin bi hudud ma jaa bihi syara'. Jadi dalam kitab ini dikatakan seseorang itu kalau dia berada dalam kondisi sehat wal afiat ya, tidak sakit, maka dia boleh melakukan tindakan apapun terhadap harta yang dia miliki. Dia mau jual, dia mau sedekahkan, dia mau wakafkan, dia mau hadiahkan, terserah ya. Selama dia masuk dalam kategori orang yang memiliki kelayakan yang kita istilahkan dengan jaiz at-tasarruf, orang yang dipandang oleh syariat memiliki kelayakan untuk melakukan tindakan pada harta yang mereka miliki, balik, berakal, berstatus merdeka, dan rasyid ya. Rasyid itu memiliki pengetahuan ya, memiliki kemampuan dalam mengelola harta yang dia miliki. Nah, tetapi tentunya dengan batasan-batasan yang yang ditetapkan oleh syariat. Nah, ya. Itu yang pertama. Jadi kalau kita sehat, kita punya harta, ya kita diberikan oleh syariat ini keleluasaan. Kita diberikan kebebasan untuk memanfaatkan harta yang kita miliki selama sesuai dengan aturan syariat. Ya. Tidak terlalu pelit, tidak juga terlalu boros. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka itu
ibadur rahman dalam Al-Quran dikatakan di antara ciri-ciri ibadur rahman itu ketika mereka membelanjakan hartanya, ya, maka mereka itu lam yaqtur, ya, tidak terlalu pelit, ya, tapi juga tidak israf, tidak mubazir, tidak berlebihan, ya, wa kana baina dzalika qawama, ya, jadi sikap pertengahan, ya. Jadi kalau kita punya harta yang cukup dalam Islam, boleh kita membeli atau menampakkan tanda-tanda bahwa kita ini memiliki harta yang cukup. Kita pakai pakaian yang layak, yang pantas, kita pakai kendaraan yang pantas. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, ya, sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Allah itu cinta nikmatnya itu nampak pada seseorang hamba, dan itu bukan masuk dalam kategori sombong, ya, karena Allah itu ingin agar nikmatnya itu nampak pada hamba itu, ya. punya harta yang cukup tapi pergi sholat, ya, pakaian yang dipakai pakaian yang tidak pantas, ya. Allah tidak senang dengan orang yang seperti itu. Anda ini diberikan oleh Allah rezeki, dan Allah ingin melihat bekas, ya, pengaruh dari rezeki itu, ya, pada diri Anda. Nah, makanya ketika Rasulullah menjelaskan, ya, sombong itu bukan kita pakai pakaian yang bagus, bukan kita pakai sendal yang bagus, ya. Al-kibar itu kata Rasulullah daripada kesombongan itu batarul haqqi wa ghamtun nas, ya, menolak kebenaran dan melecehkan orang lain. Itu inti daripada kesombongan. Adapun kalau kita memakai pakaian yang bagus, memakai sesuatu yang pantas, ya, karena kita memiliki harta untuk itu, maka itu bukan bagian daripada kesombongan selama tidak berlebih-lebihan, ya, selama tentunya tidak berlebih-lebihan, tidak melebihi batas kewajaran, ya, batas kewajaran, ya. Ada orang punya mobil saking banyaknya tidak tahu mobilnya mau diapakan, ya. Mungkin setiap hari ganti mobil atau sesuai dengan acaranya, itu berlebihan, ya. Jadi dalam batasan yang wajar, itu dikembalikan kepada kebiasaan, ya. Nah, itu kalau kita sehat. Kalau kita sehat, kita bisa melakukan apa saja terkait dengan harta yang kita miliki selama dalam batasan-batasan syariat. Nah, kemudian amma idza kana maridan fala yakhlu al-maradu an yakuna ghair makhuf, bima'na annahu la yukhafu an yamuta bisababihi. Adapun kalau kita sakit, maka syariat kita membagi sakit itu ada dua, ya, terkait dengan pemberian harta kita kepada orang lain, ya. Kalau kita sakit atau dalam kondisi seseorang sakit, maka yang pertama, sakitnya itu adalah sakit yang gair makhuf. Apa itu? Sakit yang tidak dikhawatirkan seseorang itu meninggal dunia. Artinya sakitnya masih diharapkan kesembuhannya ringan, ya. Annahu la yukhaf an yamuta bisababihi, tidak dikhawatirkan kematian, atau kebiasaan menunjukkan seseorang itu tidak meninggal gara-gara penyakit itu. Kawaj'id dars wal asbu was suda, seperti kalau sakit gigi. Kenapa dia meninggal? Karena sakit gigi. Enggak pernah kita dengar itu, ya. Kenapa dia meninggal? Karena tangannya luka, ya, terluka, lecet tangannya, atau karena pusing sedikit, ya. Ya. Ataupun, ya, sakit-sakit yang ringan yang tidak punya pengaruh yang besar. Wa yumkinu shifa'uhu wa bur'uhu, atau wa yumkinu shifa'uha wa bur'uha, dan memang
masih kemungkinan sembuhnya itu besar. Ya, jadi masih diharapkan kesembuhannya. Nah, orang yang sakit seperti ini, apa hukumnya para jamaah sekalian? Kalau dia memberikan hartanya kepada orang lain, maka di sini dikatakan, fahada al-marid yakunu tasarrufuhu laziman. Maka orang yang melakukan tindakan pada kondisi sakit yang seperti ini, maka tindakannya itu lazim, mengikat. Ya. Katasarrufis sahih, seperti seseorang yang melakukan seperti orang sehat. Jadi disamakan hukumnya dengan orang yang tidak sakit. Ya. Maka kalau dia memberi hadiah, maka hadiahnya sah. Fatasihhu atiyatuhu wa hibatuhu. Kalau dia menghibahkan hartanya, maka hibahnya kita katakan sah. Ya. Min jami'i malihi, bahkan dari semua hartanya, tidak apa-apa. Ya, karena orang yang sakit ringan seperti ini disamakan dengan orang yang sehat. Jadi tindakannya kepada harta yang dia miliki itu lazim, mengikat. Jadi tidak boleh dibatalkan lagi. Umpamanya dia wakafkan apa? Saat dia sakit gigi dia wakafkan tanahnya. Tidak boleh dia katakan, oh saya wakafkan waktu saya sakit gigi. Tidak. Ya. Ketika dia sudah ucapkan itu, dia sudah serahkan wakafnya, maka otomatis wakafnya itu mengikat. Tidak boleh lagi dibatalkan. Hibahnya juga, kalau sudah diberikan dan sudah diterima hibahnya itu oleh orang penerima, maka tidak bisa lagi dibatalkan. Itu maksudnya. Jadi kalau sakitnya sakit ringan, maka semua pemberiannya itu hukumnya sama dengan pemberian orang yang sehat. Wa in tatawwara ila maradin makhuf wa mata bisababihi. Meskipun setelah itu penyakitnya bertambah parah yang kemudian mengakibatkan dia meninggal dunia. Tapi pada saat awalnya dia sakitnya biasa saja. Pada saat itu dia berikan hartanya. Pada saat dia masih sakit biasa, sakit ringan, dia berikan hartanya. Maka hukumnya sama dengan orang yang sehat. Ya. Meskipun pada akhirnya kemudian dikatakan sakitnya menjadi mengkhawatirkan, menjadikan dia berada dalam kondisi kritis yang menyebabkan kematiannya, maka itu tidak membatalkan apa yang sudah dia berikan. Ya, apa yang dia sudah berikan. Ya, jadi patokannya fal ibratu bihalihi indal atiyati wal hibah. Patokannya adalah kondisi orang itu pada saat dia memberikan hartanya. Ketika dia menghibahkan hartanya, kondisinya apa? Dia masih berada dalam kondisi sakit, tapi sakitnya masih dalam kondisi sakit yang ringan. Ya, maka pemberiannya itu menjadi mengikat, mengikat sama dengan orang yang sehat. Wa huwa fi hadhil hal fi hukmis sahih. Maka kondisinya seperti ini, dia dihukumi seperti orang yang sehat. Jadi kalau sakitnya sakit ringan, maka hukumnya sama dengan orang yang sehat. Para jamaah sekalian, mana yang lebih afdal? Kita bersedekah memberikan sesuatu di saat kita sehat atau di saat kita sudah sakit? Mana yang afdal? Ya, sehat lebih afdal. Kenapa? Kenapa ketika kita sehat lebih afdal? Kondisinya masih lapang. Karena kekhawatirannya masih banyak, cita-citanya masih banyak, mau itu, mau ini, mau beli ini, maka ketika kita bersedekah dalam kondisi itu, maka itulah sedekah yang paling afdal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ayyus sadaqati a'zamu ajran, ya Rasulullah, sedekah yang bagaimana yang paling banyak pahalanya, yang paling besar pahalanya? Rasulullah katakan, anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'malul ghina.
Engkau bersedekah pada saat engkau sehat. Wa anta sahihun syahihun. Syahih itu dalam kondisi engkau pelit, sehat dan pelit. Wah, itu sedekah yang paling afdal. Takhsyal fakar, engkau khawatir jangan sampai engkau jatuh miskin. Wa ta'malul ghina, dan engkau berharap engkau kaya, engkau mendapatkan kekayaan. Nah, kita bersedekah dalam kondisi yang seperti itu. Kita sehat, uang kita pas-pasan, syahih ya. Kemudian kalau saya sedekahkan, jangan sampai saya jatuh miskin. Kalau dikumpul tidak disedekahkan, insya Allah jadi kaya. Ketika kita bersedekah dalam kondisi seperti itu, maka itulah sedekah yang paling afdal. Ya, makanya ciri orang yang bertakwa itu, ya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, mereka berinfak, membelanjakan hartanya dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Jadi bahkan boleh tidak kita memberikan semua harta yang kita miliki? Ketika kita masih sehat, kuat, boleh tidak kita berikan semua harta yang kita miliki? Boleh tidak? Abu Bakar datang dengan semua harta yang dia miliki, dia serahkan. Ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madza tarakta li ahlika?" Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar mengatakan, "Taraktu lahum Allaha wa rasulahu." Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ada yang bisa seperti itu? Saya membaca penjelasan para ulama terkait dengan Umar saja tidak bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh, padahal pada saat itu Umar berkata, saya ingin mengalahkan Abu Bakar, tapi ternyata setelah itu dia tidak mampu mengalahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in. Saya membaca bahwa Rasulullah tahu kenapa ketika dia menerima semua sedekah Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena beliau tahu Abu Bakar itu kalaupun hidup dalam kemiskinan masih bisa bersabar. Jadi terkadang Rasulullah tidak menerima sedekah dari seseorang yang mensedekahkan semua hartanya atau ingin menginfakkan seluruh hartanya. Dalam riwayat yang lain ada sahabat yang ingin menginfakkan seluruh hartanya, Rasulullah larang, jangan. Tapi kalau Abu Bakar, Rasulullah ambil semua, karena beliau tahu kalau Abu Bakar ini meskipun dia hidup dalam keadaan sempit, dia masih bisa bersabar dan masih berkemungkinan dia mendapatkan harta setelah itu karena masih kuat, masih sehat. Nah itu para jamaah sekalian. Nah ini kalau kita dalam kondisi sehat, maka bersedekahlah. Bersedekah. Kata Rasulullah dalam hadis yang tadi saya sebutkan, jangan nanti kalau sudah balagatil ketika sudah al-hulqum, kalau sudah nyawa itu sudah sampai di tenggorokan, kerongkongan, baru dia katakan, kasih mi ke masjid ini, kasih mi ke. Iya, itu sedekah, tapi tidak sama. Sedekah itu ketika Anda sehat, kuat, masih dalam kondisi fit, Anda masih punya cita-cita banyak, itu tidak sama. Kalau sudah nyawa sudah sampai di kerongkongan, sudah mau sakarat, kasih mi masjid, baru ingat masjid. Baru ingat anak yatim, baru ingat fakir miskin. Waktu sehat, tidak pernah. Jadi para jamaah sekalian, selama kita masih kuat, masih sehat, ini sedekah yang paling afdal. Nah, kenapa? Karena kalau sudah sakit, apalagi sakitnya jenis yang kedua yang akan kita jelaskan, tidak boleh semua harta ini kita sedekahkan. Dengarkan baik-baik. Ini yang kedua ya. Wa amma idza kana al-maradu makhufan. Kalau sakitnya itu sudah makhuf, sudah menjadi penyakit yang diprediksikan
akan menjadikan seseorang itu meninggal dunia. Bagaimana itu? Ya, bi an yutawaqqa minhul maut, sudah diprediksikan akan meninggal, mati. Siapa yang prediksikan? Manusia, dokter. Ketetapannya Allah, tapi prediksi manusia ini penyakit. Ya, seperti orang ini, mohon maaf, semoga Allah melindungi kita semua. Ya, orang yang berada dalam kondisi penyakit kanker stadium 4, sudah parah. Dokter sudah bilang, ya meskipun dokter tidak boleh menyebutkan itu di hadapan orang sakit, Bapak sebentar lagi akan meninggal. Itu etika kedokteran itu melarang. Justru harus dikasih apa, harapan. Kalau ada dokter yang bilang begitu di depan orang sakit, itu mungkin bukan dokter itu. Tapi dia sampaikan kepada keluarganya, ini ya mungkin tinggal menunggu waktu saja. Itu berarti ya sakitnya sudah parah, sudah dikhawatirkan kematiannya. Maka di sini dikatakan, amma idza kana al maradu makhufan bi an yutawaqqa minhu al maut kal amradil khabisa wal musta'siyah, seperti penyakit yang sangat berat, ya, yang sangat menakutkan, ya, yang sangat parah. Maka apa hukumnya dunia? Meskipun ini tentunya ketetapannya terkait dengan ketetapan Allah, tapi prediksi manusia penyakit ini tidak akan bertahan lama. Nah, dalam kondisi itu dia sedekahkan hartanya. Apakah boleh dia mensedekahkan seluruh hartanya? Maka dengar silmal. Jadi yang boleh dia sedekahkan itu cuma sampai 1/3 saja. Ya, dalam kondisi yang seperti ini tidak boleh dia bersedekah, menyerahkan hartanya melebihi dari 1/3 dari total harta yang dia miliki. Jadi kalau umpamanya dia punya harta totalnya 3 miliar, Masya Allah, tidak apa-apa bertekad jadi orang kaya. Iya, kita ini orang Islam seharusnya harus jadi orang kaya. Al-yadul ulya khairun minal, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ada kewajiban zakat. Itu kalau zakat berarti kita harus jadi muzaki. Bagaimana mau jadi muzaki kalau setiap tahun statusnya masih mustahik zakat? Tidak naik tingkat. Ya, jadi para jamaah sekalian, kalau saya sebut 3 miliar ya biasa aja. Sedikit itu bagi sebagian orang, ya. Jadi hartanya 3 miliar total. Pada saat dia berada dalam kondisi sakit, ya, yang berat, dia tuliskan apa? Atau dia bilang sama sahabatnya, ya, umpamanya anak-anaknya tidak ada yang di dekat dia, yang paling dekat cuma sahabatnya. Mari rekeningmu, saya mau transfer, ya, 1,5 miliar ke rekeningmu, karena engkau adalah orang yang paling saya dekat dengan saya. Engkau saya sudah anggap seperti saudara. Padahal sahabat ini bukan saudara, bukan ahli waris. Nanti saya transfer. Ya. Boleh enggak? Kata para ulama enggak boleh. Ya, jadi dikatakan bahwa dia hanya boleh bersedekah paling banyak 1/3 dari total harta yang dia miliki. Fa in kanat fi hududis sulus famaduna nufidat. Kalau yang dia berikan, dia sedekahkan, dia hibahkan itu 1/3 ke bawah, maka tidak masalah, ya. Jadi umpamanya dia punya uang 3 miliar, dia hibahkan hartanya 1 miliar, masih boleh tak? Masih boleh, karena itu 1/3, ya. Ya. Tapi kalau sudah 1,5 miliar, maka yang setengahnya itu tidak sah, ya.
dia hanya boleh 1 miliar. Ya, karena cuma sepertiga. Ya, jadi sepertiga ke bawah itu boleh. Wa in zadat, tapi kalau lebih dari sepertiga boleh tidak? Boleh. Ya. Fa in zadat ala dzalik fa innaha la tunaffad illa bi ijazatil warasah. Maka sedekah yang melebihi sepertiga itu tidak boleh ditunaikan kecuali dengan izin dan keridhaan ahli waris. Ya. Karena para jamaah sekalian, ahli waris itu punya hak. Ya. Ahli waris itu punya hak. Jangan sampai gara-gara ya ini orang yang itu yang ketika berada dalam kondisi ini dia ingin menghilangkan atau ingin mengurangi hak dari ahli warisnya, maka dikatakan kepadanya cukup sepertiga saja. Nah, lebih daripada sepertiga itu kembali kepada apakah ahli waris menyetujui atau tidak. Kalau ahli waris menyetujui, maka tidak masalah. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh diberikan. Ya. Atau kalau sudah diberikan, maka pemberiannya itu menjadi batal dan harus dikembalikan. Jadi kalau tadi dia sudah transfer 1,5 miliar kepada sahabatnya yang dia sangat dekat dengan dia, maka sahabatnya itu harus mengembalikan yang 1,5 miliarnya itu. Karena kalau ahli warisnya tidak setuju. Apa dalilnya? Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tasaddaqa alaikum inda wafatikum bisulusi amwalikum ziyadatan ala a'malikum. Sesungguhnya Allah bersedekah kepada kalian pada saat kalian wafat, ya, itu hanya dengan sepertiga dari harta yang kalian miliki, ziyadatan fi a'malikum, sebagai tambahan atas amalan-amalan kalian. Ya, maka hadis ini fadallal hadis wa ma warada bi ma'nahu ala annahu yajuzu tasarruf lil marid maradal maut fi sulusil mal. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa orang yang berada dalam kondisi sakit, yang mana sakitnya itu diprediksikan akan menyebabkan kematian, ya, maka dia boleh bersedekah atau bertabarruk, ya, mensedekahkan, menghibahkan hartanya hanya pada batasan sepertiga harta yang dia miliki. Li'anna atiyatahu min ra'sil mal tadurru bil warasah faruddat ila sulus kal wasiyah. Karena harta yang akan ditinggalkan itu sudah akan berpindah menjadi hak milik ahli waris. Maka tidak boleh memudaratkan ahli waris, ya. Nah, maka diberikan, diboleh. Jadi syariat kita tidak menghalangi seseorang mau bersedekah meskipun dia sudah berada dalam kondisi sakit yang akan yang diprediksikan akan berujung kepada kematian. Syariat masih bolehkan kita bersedekah, tapi tidak boleh lebih daripada sepertiga dari harta yang kita miliki, seperti wasiat. Jadi hukum asalnya itu seperti wasiat. Wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga. Untuk wasiat insyaallah pelajaran kita yang akan datang. Amma idza kana al-maradu muzminan. Kalau penyakitnya menahun. Ya. Jadi ada penyakit menahun yang sudah lama, ya. Walakinnahu ghairu makhuf, tapi tidak mengkhawatirkan, tidak dikhawatirkan akan menyebabkan kematian meskipun penyakitnya sudah lama. Walam yalzamuhul firash, apalagi tidak menyebabkan orang itu berada di atas kasur. Maksudnya dia masih bisa beraktivitas. Seperti apa? Kamaradis sukar, seperti orang yang kena penyakit gula, diabetes, ya, itu kan masih bisa, ya, ini yang masih ya, jadi penyakit gula itu kan penyakit yang sulit untuk dihilangkan, ya, jadi dia sudah, ya, biasa orang, ya,
eh, kalau sudah kena penyakit ini ya biasanya ya sulit untuk ya. Tapi orangnya masih tetap beraktivitas ya. Nah, maka kondisinya fa fi hadhil hala tasihhu tabarru'atuhu tusbihu tabarru'atuhu min jami'i malihi katabarru'at as-sahih. Maka semua pemberiannya itu hukumnya sama dengan orang yang sehat. Jadi tidak ada masalah meskipun penyakitnya menahun. Ya. Tapi dia masih bisa beraktivitas ya. Nah, kenapa? Karena penyakitnya itu tidak la yukhafu minhu ta'jilul maut, karena tidak dikhawatirkan penyakitnya itu menyebabkan segera seseorang itu meninggal dunia. Nah, jadi dikiaskan sama dengan penyakit yang ringan, maka semua tindakannya itu menjadi sah sama dengan orang yang sehat. Seperti orang yang sudah tua tapi masih kuat. Ya, orang tua masih kuat. Itu kan Masya Allah. Ya. Ya, orang tua yang masih kuat, masih bisa beraktivitas, maka pemberiannya itu sama dengan orang yang sehat, tidak dibatasi. Ya. Nah, tapi dalam kitab ini dikatakan kalau dia penyakitnya menahun sudah lama, wa alzamahul firash, tapi dia tidak bisa lagi goyang, meskipun penyakitnya tidak makhuf ya, tidak sama dengan orang yang diprediksikan tidak lama lagi meninggal, tapi dia tidak bisa lagi beraktivitas, dia sudah berada di atas tempat tidur ya, wa alzamahul firash fala tasihhu tabarru'atuhu wala wasayahu illa fi hududis sulus. Nah, ini sama dengan orang yang sakit, yang sakitnya itu dikhawatirkan akan meninggal dunia, maka pemberiannya itu hanya dibatasi sampai berapa? Sepertiga saja. Nah, ya, jadi sama hukumnya. Kenapa? Karena dia sudah tidak lagi bisa beraktivitas. Maridun mulazimun li firashihi yuhsha alaihi minal maut. Karena biasanya kalau orang sudah tidak bisa beraktivitas seperti itu, maka biasa juga prediksinya umurnya tidak panjang. Ya, seperti itu. Nah, maka hukumnya sama dengan orang yang sakit yang kemudian dikhawatirkan akan meninggal dunia. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu ini menjelaskan kepada kita bahwa dalam kondisi sakit tinggal dipetakan atau tinggal dilihat dia sakit. Ketika dia melakukan tindakan pada hartanya, maka dilihat dia kondisi sakitnya seperti apa, yang pertama ataupun yang kedua. Kalau yang pertama, maka boleh sama dengan orang yang sehat ya. Nah, kalau yang kedua, maka dia hanya boleh memberikan hartanya itu ya kepada pihak yang lain, itu tidak boleh melebihi dari sepertiga berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Saya kira demikian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa yang dapat disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pekan yang akan datang pembahasan kita tentang wasiat ya, tentang wasiat. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Itu batasan sepertiga, wasiat batasan sepertiga dari harta tunai misalnya yang tadi 3 miliar atau dari total asetnya. Misalnya kalau dia punya emas 1 kilo, punya mobil, punya rumah, misalnya totalnya sampai total 3 miliar 10 miliar, apakah itu keseluruhan itu atau dari total asetnya, bukan uang cashnya. Jadi yang dihitung itu semua total harta yang dia miliki, rasul mal, semua hartanya, asetnya, bukan sekedar uangnya saja. Ya, jadi sepertiganya itu sepertiga. Jadi umpamanya dia punya uang cash di rekening 3 miliar, rumahnya 10 miliar, mobilnya 2 miliar, berarti 15 miliar itu semua. Nah, maka kalau dia mau bersedekah 15 miliar, maka masih boleh sampai 5 miliar. Masya Allah, Ustadz ngomong 5 miliar ya. Nah, ya. Mudah-mudahan seperti itu bisa bersedekah. Nah, ya. Nah, ya. Silakan. Kalau kasusnya sudah tahu
Ya. Akhirnya karena dilihat kesungguhannya, kesungguhan merawatnya karena sakit-sakitan, akhirnya dia tawarin untuk dinikahi. Iya. Dia menikah, dan setelah menikah ada wasiat dari kakek yang jadi suaminya juga. Dia bilang, saya kasih semua harta sama ini perempuan istrinya, dan kalau tidak salah dia tidak punya waris. Iya. Seperti itu gimana? Tinggal dilihat, dia tidak punya ahli waris. Sulit membayangkan seseorang tidak punya ahli waris, tidak punya saudara, tidak punya om, tidak punya, ya bisa saja, cuma kondisinya. Tapi kalau dia dalam kondisi sakit maka dilihat kondisinya. Sakitnya bagaimana? Apakah sakit biasa atau sakit yang sudah mau mati? Nah, itu tadi. Kalau sakit biasa, maka kalau dia berikan kepada seseorang hartanya, bahkan seluruhnya pun tidak ada masalah. Nah, ya. Tidak ada masalah. Ya. Nah. Allahu a'lam. Tapi kalau istri itu kan ahli waris sebenarnya. Nah, ya. Kalau dia sudah istri maka otomatis jadi ahli waris. Otomatis insya Allah dapat harta itu. Nah, ya. Allahu a'lam. Cukup? Ya, masih ada. Ya. Bagaimana kalau yang seorang yang meninggal, apakah dia punya ahli waris atau tidak? Kemudian orang sekitarnya berinisiatif untuk mensedekahkan hartanya yang meninggal. Tidak boleh. Ya. Jadi harta yang ditinggalkan ini belum masuk kita warisan ini ya. Belum. Tapi secara hukum asal semua harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelah kematiannya itu otomatis menjadi hak, berpindah kepemilikannya otomatis. Jangankan meninggal, pada saat sakit yang dikhawatirkan kematian saja tidak boleh semua hartanya dia. Jadi tidak boleh ada orang yang setelah meninggal dunia kasih mitu ini, tidak boleh. Karena setelah itu harta itu berpindah kepemilikannya menjadi kepemilikan ahli waris. Insya Allah nanti kita akan jelas. Tapi sebelum ahli waris ada hal-hal yang harus diselesaikan dulu, seperti kalau dia punya utang dan seterusnya, atau ada wasiatnya yang dia ingin sampaikan. Itu diselesaikan dulu. Nah, tapi semua kalau sudah selesai maka otomatis menjadi hak daripada ahli waris. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.